datang di channel kami. Pada video kali ini, kami dari kelompok 6 selaku mahasiswa FKM UHO guna sebagai memenuhi tugas Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 dari dosen terhormat kami Pak Syawal Kamiluddin Saptaputra SKM MSc dengan membahas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 di PT Adikarya, yang dimana PT Adikarya ini adalah sebuah perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia melalui penelitian yang sumber informasi dari skripsi, tesis, disertasi web, artikel jurnal. Kami akan mengungkapkan praktik-praktik terbaik SMK 3 yang diterapkan PT Adikarya. Kami akan menganalisis bagaimana perusahaan ini memastikan keselamatan dan kesehatan para pekerjanya, mulai dari prosedur kerja yang aman hingga pelatihan yang komprehensif. Selain itu, kami juga akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi PT Adikarya dalam penerapan SMK 3 dan memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan. Nah, video ini sangat cocok bagi Anda yang tertarik dengan keselamatan kerja, manajemen risiko, dan praktik-praktik terbaik di industri konstruksi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Studi kasus ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi kita semua dalam memahami pentingnya penerapan SMK 3 yang optimal dalam industri konstruksi. Kami pun dari kelompok 6 yang terdiri dari Dea Febrian, saya sendiri, Esya Rabiul, Inun, Dwi Putri Pangestu, Melan Wardani, Marsya Eka Parameswari, dan Muhtiar Hasmin. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 di PT Adikarya. Baiklah, demikian presentasi pengenalan dari judul pembahasan dan anggota kelompok kami. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman kelompok saya berikutnya untuk melanjutkan pembahasan presentasi. Terima kasih. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 pada PT Adikarya, di mana PT Adikarya adalah perusahaan konstruksi dan infrastruktur terkemuka di Indonesia. ADI didirikan pada 11 Maret 1960 melalui nasionalisasi perusahaan Belanda. Sejarah ADI merupakan perusahaan konstruksi pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004. ADI memiliki kantor pusat di Jakarta dan 6 divisi di Medan, Palembang, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. ADI memiliki 3 anak perusahaan, yaitu ADI Persada Beton, ADI Persada Gedung, dan ADI Persada Properti. Kemudian konsep SMK 3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 merupakan suatu sistem yang terstruktur dan terintegrasi yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengendalikan risiko yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Kemudian elemen utama SMK 3 yaitu ada 5. 1. Menetapkan kebijakan ketiga. 2. Perencanaan ketiga. 3. Pelaksanaan rencana ketiga. 4. Pemantauan dan evaluasi kinerja ketiga. Dan kelima, peninjauan dan peningkatan kinerja ketiga. Kemudian PT Adikarya menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang komprehensif melalui sistem manajemen dan terstruktur. Kemudian penetapan kebijakan ketiga. Kebijakan ketiga di PT Adikarya ditetapkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Kebijakan ini mencangkup 1. Komitmen terhadap kesehatan, menyusun kebijakan yang mendukung keselamatan kerja dan kesehatan kerja. 2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3, mengimplementasikan SMK 3 sesuai dengan standar yang berlaku termasuk OHSAS 18001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang materi berikutnya yaitu perencanaan K3 di PT Adikarya. Di sini ada 3. Yang pertama ada analisis risiko, di mana melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko melalui Hazard Identification and Risk Assessment atau HIRA untuk setiap unit kerja. Yang kedua ada rencana tindakan, menyusun rencana tindakan yang mencakup pelatihan K3, pemeriksaan alat pelindung diri, APD, dan program-program lainnya sesuai dengan pedoman dari pusat. Yang ketiga ada program kerja K3, menyusun program kerja yang mencakup sasaran dan kegiatan spesifik untuk meningkatkan keselamatan di lapangan.
Selanjutnya ada pelaksanaan rencana K3 di PT Adikarya. Ada 3 juga. Yang pertama ada pelatihan melaksanakan pelatihan rutin untuk pekerja mengenai penggunaan APD dan prosedur keselamatan. Yang kedua ada monitoring lapangan, melakukan inspeksi harian untuk memastikan kepatuhan terhadap protokol keselamatan termaksud pengecekan APD dan pelaksanaan SOP. Yang ketiga ada penerapan prosedur, di mana menegakkan disiplin dalam penerapan prosedur keselamatan di semua proyek. Selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi K3 di PT Adikarya. Di sini ada 4. Yang pertama ada monitoring berkala, di mana melakukan pemantauan rutin terhadap pelaksanaan program K3 serta melakukan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi kekurangan. Yang kedua ada laporan implementasi, di mana menyusun laporan berkala mengenai pelaksanaan program K3 yang mencakup hasil monitoring dan tidak perbaikan yang diperlakukan. Yang ketiga ada peningkatan kesadaran, di mana meningkatkan kesadaran akan pentingnya budaya keselamatan kerja di kalangan pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Yang terakhir ada melalui pendekatan ini, PT Adikarya berkomitmen untuk mencapai zero accidents dalam setiap proyek konstruksi yang dilaksanakan. Baik, itu saja materi yang saya jelaskan. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan materi berikutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu struktur organisasi K3 di PT Adikarya. Struktur organisasi PT Adikarya secara umum dipimpin oleh Direktur Utama sebagai pemimpin tertinggi. Direktur Utama didukung oleh direktur-direktur lain yang membawahi berbagai departemen seperti operasi, keuangan, SDM, dan investasi. Struktur organisasi PT Adikarya bertujuan untuk mengkoordinasikan seluruh bagian dalam perusahaan. Selanjutnya, struktur organisasi. Yang pertama yaitu kantor pusat. PT Adikarya memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 5 direktorat, yaitu Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Legal, Direktur Operasi 1, Direktur Operasi 2, Direktur Operasi 3, dan Direktur SDM, Sistem dan Investasi. Masing-masing direktorat membawahi sejumlah divisi dan departemen. Yang kedua yaitu Departemen Infrastruktur. Divisi Konstruksi 4 merupakan bagian dari Departemen Infrastruktur 2, dibawahi Direktur Operasi 1. Yang ketiga yaitu Departemen QHSE. Bagian khusus yang menangani K3 adalah Departemen QHSE atau Quality Health Safety and Environment, di bawah Direktur SDM, Sistem dan Investasi. Selanjutnya, struktur organisasi tim QHSE K3 Lapangan. Yang pertama ada Safety Manager. Safety Manager bertanggung jawab atas keseluruhan program K3 di proyek. Yang kedua yaitu Safety Officer, yaitu melakukan pengawasan dan implementasi program K3 di lapangan. Yang ketiga, Safety Supervisor, atau membantu Safety Officer dalam mengawasi dan mengimplementasikan program K3 di lapangan. Yang keempat yaitu Mandor Subkontraktor, yaitu bertanggung jawab atas penerapan K3 pada pekerja subkontraktor di bawah pengawasan Safety Supervisor. Kemudian selanjutnya yaitu hierarki pelaporan, terbagi menjadi 2. Yang pertama ada laporan K3, kemudian yang kedua ada struktur pelaporan. Kemudian peran manajer Biro QHSE terbagi juga menjadi 2, yaitu pengawasan program K3 dan koordinasi dengan divisi konstruksi. Kemudian yang berikutnya yaitu standar penerapan K3 di lapangan. Terbagi juga menjadi 4. Yang pertama ada ID card, yang kedua ada pakaian kerja, kemudian yang ketiga ada alat pelindung diri atau APD, kemudian yang terakhir ada posko. Selanjutnya ada penerapan program K3. Yang pertama itu Safety Induction, yaitu pemberian pengenalan peraturan safety proyek kepada setiap karyawan dan subkontraktor sebelum proyek dimulai. Yang kedua itu Toolbox Meeting atau Safety Morning Talk, yaitu pembahasan mengenai keselamatan kerja dan informasi lapangan diadakan setiap Jumat pagi. Yang ketiga itu Safety Monthly Meeting, yaitu presentasi hasil K3 setiap bulan kepada manajemen perusahaan dan subkontraktor. Dan yang keempat itu Safety Inspection, yaitu dilakukan setiap hari untuk memastikan keselamatan lingkungan dan peralatan.
Yang kelima itu safety patrol, yaitu patrol dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi keselamatan kerja di lapangan. Dan yang terakhir itu fogging, yaitu penyemprotan nyamuk dilakukan untuk mencegah penyakit yang ditimbulkan oleh serangga. Kemudian ada kebijakan dan prosedur ketiga. Yang pertama itu kebijakan manajemen, yaitu kebijakan manajemen PT Adikarya adalah zero accident atau tidak ada kecelakaan fatal. Yang kedua, standar penerapan K3, yaitu PT Adikarya memiliki standar khusus dalam bidang K3, termaksud penerapan ISO 45001. Dan yang terakhir itu pelaporan dan audit, yaitu laporan K3 dilakukan secara periodik dan audit internal maupun eksternal dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar K3. Selanjutnya masuk pada identifikasi bahaya. PT Adikarya sebagai perusahaan konstruksi besar memiliki berbagai potensi bahaya dan risiko yang perlu diidentifikasi dan dinilai secara komprehensif. Bahaya ini dilihat dari sumber, kondisi, dan tindakan. Sumbernya seperti bahaya fisik, yaitu bising, panas, getaran. Selanjutnya bahaya kimia, yaitu gas, cairan, uap. Bahaya radiasi, laser, ultraviolet. Bahaya biologi, yaitu disebabkan oleh bakteri, virus, jamur. Bahaya psikologis, yaitu banyak bekerja, pekerjaan yang bergilir, dan lain sebagainya. Kondisi dilihat dari bagaimana kondisi bahaya tersebut serta tindakan apa yang harus dilakukan. Lanjut masuk pada penilaian risiko dilakukan untuk menentukan tindak keparahan dan probabilitas terjadinya bahaya. Metode yang umum digunakan adalah Hazard Identification and Risk Assessment atau disingkat yaitu metode HIRA. HIRA, Hazard Identification and Risk Assessment, adalah metode terstruktur untuk mendeteksi dan mengevaluasi bahaya dalam fasilitas atau sistem proses. HIRA mendeteksi potensi risiko yang dapat menyebabkan kecelakaan, cedera, atau kerusakan lingkungan. HIRA adalah teknik sederhana dan mudah yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bahaya dalam berbagai operasi. Lanjut pada program-program K3 yang diterapkan di PT Adikarya. Program pertama yaitu Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi SMKK. Lanjut Construction Safety Analysis atau CSA. Lanjut HIDRAC, Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control. Job Safety Analysis atau JSA, Standar Internasional ISO 45001, pengecekan kesehatan dan kompetensi pekerja, pengaturan shift kerja, serta alat pelindung diri. Baik, lanjut lagi kepada saya. Pada slide ini menunjukkan capaian PT Adikarya dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3. Langsung menyampaikan pesan utama dan menunjukkan bahwa gambar tersebut bertujuan untuk memamerkan keberhasilan PT Adikarya dalam menerapkan SMK3. Di sini terdiri dari 4 poin utama. Pertama itu ada pengurangan kecelakaan kerja. Ini adalah indikator utama keberhasilan SMK3 itu sendiri. Di mana di sini pengurangan angka kecelakaan kerja menandakan peningkatan keamanan dan kesehatan di tempat kerja itu sendiri. Ini juga menunjukkan efektivitas program pelatihan prosedur keselamatan dan budaya K3 yang telah diterapkan. Kemudian ada poin kedua yaitu peningkatan kesadaran SMK3.
Poin ini menunjukkan bahwa program SMK 3 di PT Adikarya tidak hanya fokus pada pelaksanaan saja, tetapi juga pada peningkatan pemahaman dan kesadaran para pekerja. Kesadaran yang tinggi tentang peraturan dan prosedur keselamatan sangat penting untuk mencegah kecelakaan. Lanjut ke poin ketiga, ialah pengembangan budaya K3. Nah, ini adalah pencapaian yang lebih mendalam dari sekadar kepatuhan pada peraturan. Budaya K3 yang kuat tertanam di dalam nilai-nilai perusahaan dan dipraktikkan secara konsisten oleh semua karyawan. Ini berarti keselamatan dan kesehatan kerja menjadi bagian integral dari budaya perusahaan, bukan hanya sekadar kewajiban. Terakhir itu ada pengurangan biaya K3. Nah, meskipun mungkin tampak paradoks, investasi dalam SMK 3 yang efektif seringkali mengarah pada pengurangan biaya dalam jangka panjang. Pengurangan kecelakaan kerja ini berarti penghematan biaya perawatan medis, kompensasi, dan waktu henti produksi. Nah, efisien operasional juga meningkat berkat penerapan SMK 3 yang baik. Selanjutnya, pada slide tersebut menunjukkan tantangan dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 di PT Adikarya. Nah, berbeda dengan slide sebelumnya yang menampilkan pencapaian, gambar ini berfokus pada hambatan yang dihadapi perusahaan dalam menetapkan SMK 3 secara optimal. Nah, mari kita uraikan elemen-elemen kuncinya. Pertama itu ada keterbatasan sumber daya. Ini merujuk pada kendala sumber daya yang dapat menghambat implementasi SMK 3 yang efektif. Keterbatasan ini bisa berupa finansial, anggaran terbatas untuk pelatihan, peralatan keselamatan, dan lain-lain. Adapun juga manusia seperti kekurangan tenaga ahli K3, pengawas, dan lain-lain, atau material seperti keterbatasan akses terhadap peralatan keselamatan yang memadai. Dalam konteks PT Adikarya ini sebagai perusahaan konstruksi besar, keterbatasan ini bisa sangat berpengaruh pada skala proyek yang luas dan kompleks. Kemudian ada kurangnya kesadaran K3. Tantangan ini menyoroti pentingnya edukasi dan pelatihan. Meskipun PT Adikarya mungkin telah memiliki program SMK 3, kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di antara para pekerja mungkin masih kurang optimal. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pelatihan yang efektif, komunikasi yang kurang baik, atau kurangnya komitmen dari manajemen dari pekerja itu sendiri. Kemudian ada keterbatasan infrastruktur. Ini menekankan pentingnya infrastruktur pendukung untuk keselamatan kerja. Keterbatasan infrastruktur bisa berupa kurangnya fasilitas keselamatan yang memadai di lokasi proyek, akses yang sulit ke lokasi kerja, atau kurangnya sarana dan prasarana pendukung lainnya dalam proyek konstruksi besar dan terbesar. Tantangan ini menjadi semakin kompleks. Terakhir ada perubahan peraturan dan kebijakan. Peraturan dan kebijakan di bidang K3 seringkali berubah dan diperbarui. Pada PT Adikarya perlu beradaptasi dengan perubahan ini dan memastikan kepatuhan penuh terhadap peraturan terbaru. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan cepat dapat mengakibatkan denda, penutupan proyek, atau bahkan kecelakaan kerja. Terakhir dari pembahasan slide kami, adapun gambaran umum bagaimana dokumentasi K3 itu dapat digunakan dalam kegiatan yang dilakukan di PT Adikarya. Nah, pertama itu ada dokumentasi K3 dalam kegiatan kesehatan kerja di PT Adikarya. Pada gambar ini menunjukkan beberapa orang memberikan pertolongan pertama kepada korban kecelakaan. Mereka tampak menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti masker dan sarung tangan. Kedua, ada dokumentasi K3 dalam kegiatan praktik ketenaga kerjaan bulanan K3 nasional di PT Adikarya. Gambar tersebut memperlihatkan kegiatan praktik ketenaga kerjaan bulanan K3 nasional di lokasi proyek PT Adikarya. Para pekerja terlihat sedang melakukan kegiatan di era konstruksi dengan mengenakan perlengkapan keselamatan kerja. Nah, gambar ini merupakan bagian dari dokumentasi program K3 perusahaan. Lanjut, ada dokumentasi K3 dalam kegiatan peringatan Hari HIV atau AIDS sedunia di PT Adikarya.
Gambar ini merupakan bagian dari dokumentasi program K3 PT Adikarya menunjukkan partisipasi karyawan dalam peringatan Hari HIV sedunia. Ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan holistik bagi karyawannya yang mencakup aspek fisik dan mental. Lanjut, ada dokumentasi K3 dalam kegiatan penanaman bibit mangrove di Tukat Mati Hilir Kota. Keterangan di sini itu bisa dilihat dari gambarnya memperlihatkan dokumentasi K3 dalam kegiatan penanaman mangrove itu yang menekankan bahwa pentingnya keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Di sini para peserta juga terlihat menggunakan helm dan berpakaian yang sesuai. Lanjut pada dokumentasi K3 dalam kegiatan manajemen Workrock atau MWT Adikarya. Di sini bisa lihat dalam gambar mendokumentasikan kegiatan manajemen Workrock atau MWT di ADI sebagai bagian dari program K3. Nah, ini merupakan metode proaktif untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja dan memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan. Lanjut pada dokumentasi K3 dalam kegiatan pelatihan ADI. Di sini bisa dilihat dari gambar menunjukkan dokumentasi pelatihan pemadam kebakaran bagi karyawan ADI sebagai bagian dari program K3. Pelatihan ini penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat kebakaran nantinya. Lanjut pada dokumentasi K3 dalam kegiatan pemeriksaan kualitas berbasis Android atau Inspection Based Android menunjukkan dokumentasi penggunaan aplikasi berbasis Android untuk pemeriksaan kualitas konstruksi sebagai bagian dari program K3. Nah, aplikasi ini membantu dalam mencatat atau memantau potensi bahaya, memastikan standar keselamatan terpenuhi nantinya. Terakhir itu ada dokumentasi K3 dalam kegiatan inspeksi dan audit para proyek ADI, di mana bisa dilihat dalam gambar tersebut menunjukkan dokumentasi kegiatan inspeksi dan audit keselamatan kerja K3 pada sebuah proyek ADI. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan mengidentifikasi potensi bahaya. Sekian presentasi video kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut, bisa kunjungi link website yang telah kami tampang di slide PPT tadi. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.